Shalom, saudara. Kembali kita berjumpa, saya dengan istri saya, ya. Saudara, kita akan lanjut ya, hari ini kita akan membahas sesi baptisan ya, Ya. Bu Sri ya. Mungkin baptisan itu sebenarnya banyak sekali ayat pendukungnya ya, tapi mungkin kita coba berikan yang paling esensial aja ya, yang paling penting gitu ya, Ya. begitu ya. Saudara, yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan iman itu adalah bahwa kita akan masuk ke dunia rohania, begitu ya. Kerajaan sorga itu kehidupan kekal yang sifatnya rohania. Terus habis itu kita juga firman itu juga hidup kekal rohania juga, begitu ya. Jadi segala sesuatu itu kita dalam menjalankan kehidupan iman itu dasarnya adalah rohania, begitu. Karena Maka kita juga manusia rohani ya. manusia rohani, begitu. Nah, seperti yang kita sempat bahas di sesi-sesi sebelumnya ya, terutama di sesi pertama, saudara, kenapa kita harus memberi wibawa kepada firman Yesus? Karena Allah itu roh, Allah itu maha besar, Allah itu terang yang tak terhampiri. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya tidak bisa mengenal Allah, ya. Maka harus Allah sendiri menyatakan dirinya. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah, ya, terutama orang Kristen ya, karena memang Allah itu esa, tapi orang dunia pada dasarnya tidak bisa mengenal Allah, ya. Maka Allah yang seharusnya itu ada Allah yang utuh, artinya ada Allah yang kelihatan, ada Allah yang tidak kelihatan, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Yesus ada gambar dari wujud Allah itu, begitu ya. Maka apa yang disampaikan Yesus itu sifatnya rohania. Nah, kenapa kita tekankan ini? Karena kita tidak bisa sembarangan menjalankan kehidupan iman kita yang sifatnya itu nanti rohania dan kekal ya dengan memakai pikiran sendiri gitu ya, atau kita mengartikan ayat atau kita menjelaskan ayat dengan sebelumnya dogma atau teori manusia. Nah, gitu ya, yang paling penting itu saudara. Jadi kita coba membahas apa yang paling esensi dari baptisan ini supaya jangan sampai kita salah waktu kita meninggalkan tubuh ini ya. Kita jangan sampai salah gitu ya. Jadi patokan kita harus bersandar pada apa kata Allah atau firman Allah begitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi yang lain ya, mungkin Bu Sri ya. Tapi karena baptisan itu sendiri sebenarnya pun perintahnya Allah. perintah Allah, betul. Jadi apapun itu, karena itu perintah, kita melakukannya pun harus sesuai ya. Betul. Jadi pertama kita harus tahu dulu yang memberi perintah itu apakah benar Allah yang sejati. Lalu kita mentaatinya. Lalu apa akibat dari kita mentaati itu ya, seperti Bu Sri sampaikan begitu ya. Jadi mungkin kita akan bagikan mengenai Allah itu pada sesi-sesi yang lain lah ya, seperti Tritunggal atau nama Allah ya. Tapi di sini saya cuma menjelaskan gini saudara. Kalau kriteria Allah itu ada 3 ya untuk menunjukkan kealahan dia. Pertama, dia harus menyatakan dirinya. Betul ya? Nah, betul ya saudara ya, karena kan Allah itu maha besar gitu ya. Maka dia harus menyatakan dirinya, lalu dia juga menyatakan namanya. Ya, namanya. Nah, namanya itu sebenarnya adalah jaminan. Ya, contoh lah, kita menjaga nama kita kan. Kenapa? Karena harga diri kita itu ada pada nama kita gitu ya. Maka Allah menjamin gitu apa yang difirmankan itu dengan namanya gitu ya. Lalu yang ketiga itu berbicara mengenai kemuliaan gitu ya, atau wibawa atau kuasa yang dimiliki oleh Allah itu begitu ya. Nah, itu ciri-ciri Allah yang sejati sebenarnya begitu ya. Nah, jadi saya nggak bahas itu, tetapi patokan kita adalah kita harus tunduk kepada firman yang disampaikan oleh Allah di Alkitab ini gitu ya. Nah, mereka yang mentaati firman maka akan mengalami Allah sebenarnya begitu ya. Nah, saudara, kita akan mulai sharing mengenai baptisan. Coba Bu Sri, mungkin ayat ini mungkin kita sudah ada dengar juga, coba kita ulangi ya. Coba di Yohanes ayat pasal 6 ayat 63. Iya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus ya, kita harus tahu bahwa itu sifatnya rohania begitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi
memakai dengan pikiran kita sendiri, kebiasaan kita, budaya kita, apa nggak bisa gitu. Jadi bagian kita hanya kalau kita percaya Yesus, bagian kita hanya mentaati gitu. Tetapi tentu ada maksudnya Allah gitu ya, supaya kita memahami. Jadi Allah menghendaki kita itu punya ketaatan yang mengerti firman, bukan ketaatan yang membabi buta gitu ya. Tanpa mengerti ya. Betul ya. Jadi yang paling pertama saudara kita tahu bahwa perkataan Yesus sifatnya rohania ya. Nah, terus habis itu coba kita buka lagi di Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 coba. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu jawab Yesus, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, jadi di sini pada waktu itu para saksi mencatat gitu ya, bahwa Yohanes Pembaptis itu tujuannya sebenarnya adalah mencari satu-satunya orang benar ya, dalam hal ini anak Allah gitu saudara ya. Maka waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, dia mengatakan harusnya akulah yang harus dibaptis gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah, atau dengan kata lain dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya itu, kalau bahasa aslinya kan Yunani ya, marilah kita memenuhi seluruh righteousness, atau righteousness itu hukumnya Allah gitu. Jadi yang tadi di awal sempat saya katakan bahwa Allah pertama harus menyatakan dirinya, harus menyatakan namanya dan kemuliaannya gitu ya. Maka waktu Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus gitu, begitu Yesus keluar dari air, ada suara ya, pernyataan dari Allah Bapa yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus adalah representasi dari Allah, itu bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri, saudara. Begitu. Ya, maka tugas Yohanes Pembaptis itu adalah mencari satu-satunya orang benar. Saudara sudah tahu ya, di sesi sebelumnya kita sharing mengenai Yesus anak Allah dan Kristus gitu. Kenapa dia anak Allah? Karena dia tanpa dosa, begitu. Ya, maka dengan hanya Allah saja ya yang satu-satunya tanpa dosa ya, maka dengan dibaptisnya Yesus oleh Pembaptis, maka waktu keluar itu sebenarnya waktu Yesus keluar dari air, dia kan lahir dari silsilahnya keturunannya Abraham, Ishak, Yakub ya, Daud juga ya. Nah, itu waktu dia keluar dari air, sebenarnya silsilah itu sudah diputuskan begitu. Ya. Memang dia lahir dari keturunan Abraham, tapi dia bukan darah daging dari Abraham, melainkan dia firman yang memakai rahim Maria, ya, yang mana rahim Maria dan Yusuf suaminya itu adalah keturunan dari Abraham begitu ya. Nah, maka Allah memakai rahim Maria untuk datang begitu. Jadi begitu keluar dari air, betul. Begitu keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya berkenan. Itulah pernyataan Allah terhadap Yesus, dialah anak Allah. Maka dalam pelayanan resminya selama 3 tahun itu, dia menyatakan kuasa, dia menyatakan wibawanya sebagai anak Allah, dia bisa berjalan di atas air juga ya. Membangkitkan orang mati juga, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat begitu. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia begitu ya, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, saudara. Ya, maka kita bisa melihat pertama diri Allah, nama Allah dan kemuliaannya. Begitu. Ya, itulah pernyataan bahwa Yesus ada anak Allah begitu dia keluar dari air, begitu. Maka begitu keluar dari air itu, status Yesus adalah sebagai anak Allah. Maka apa yang dia sampaikan sifatnya sudah rohania, begitu. Maka kita tahu bahwa Yesus yang sebelum kita baca di Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan,
Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi membawa arti dari hukum Taurat yang sebenarnya gitu. Nah, kapan yang sebenarnya? Waktu hukum Taurat itu disampaikan oleh Yesus yang adalah anak Allah itu, maka sifatnya sudah rohania. Begitu. Ya, pernyataan ini ya, coba kita lihat lagi sekali lagi di Yohanes pasal 12 ayat 47 coba. Coba mesti buka. Yohanes pasal 12 Ya. ayat 44 sampai 47, Bu Sri. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus yang sebagai anak Allah itu menyatakan perkataan yang sifatnya rohania, ya. Apa yang Yesus dengar dari Allah, dari Bapa, itu dia sampaikan. Maka Yesus mengatakan terutama di ayat 47 ini, jika seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi Yesus datang itu pertama dia sebagai anak Allah, tapi dia sendiri datang adalah yang harus menyerahkan nyawanya ya sebagai Kristus untuk kita. Ya, tapi sebelum Yesus itu yang datang menjadi kasih anugerah dengan kematiannya di kayu salib dan pencurahan darahnya, Yesus juga datang menyampaikan firman Bapa itu. Begitu. Maka hukum Taurat Musa itu waktu disampaikan oleh Yesus, ya, itu menjadi hukum Taurat Yesus yang mana hukum itu masuk sampai ke pikiran manusia. Begitu. Ya, makanya waktu tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum Taurat Yesus sebenarnya. Ya, di sesi saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa manusia sejak dalam kandung ibu aja sudah berdosa ya. Kita tidak pernah diajar untuk membenci, kita tidak pernah diajar untuk berbohong, tapi kita secara otomatis bisa berbohong, bisa membenci juga. Ya, itu karena kita cabang dari Adam yang telah melanggar dengan memakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, yang mana akibatnya itu rohnya mati. Begitu. Maka diagnosa Yesus waktu menyampaikan hukum Taurat yang sebenarnya itu bahwa semua orang berdosa, gitu. Itulah firman Bapa, artinya firman yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman Bapa, begitu. Ya, sedangkan Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Tapi sebelum dia datang menyelamatkan kita, kita sendiri harus mengakui diri kita orang berdosa melalui firman Yesus itu, saudara. Begitu. Ya, coba kita buka lagi ya. Roma pasal 7 ayat 12, coba Bu Sri baca dulu. Roma pasal 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14-nya coba. 14-nya dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi Paulus ya dia menulis ini kepada jemaat Roma, dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu kudus gitu. Ya, hukum Taurat itu baik gitu. Tetapi waktu hukum Taurat disampaikan oleh Yesus, ya, kita yang sebagai daging ini tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena pikiran kita sudah berdosa. Begitu. Ya, jadi Paulus mengatakan hukum Taurat Yesus gitu. Jadi waktu hukum Taurat Yesus memang menjalankan kita semua, saudara. Begitu. Ya, maka firman Bapa yang disampaikan oleh Yesus itu ya bertujuan sebenarnya agar supaya ya kita itu bertobat kan dengan hukum Taurat Bapa yang disampaikan oleh Yesus itu kita bertobat. Oh, ternyata orang berdosa. Dari situlah kita dibawa kepada Yesus gitu. Jadi tidak ada seorang pun kalau dia nggak bertobat, menyadari dia itu keberadaan roh yang mati, ya dia tidak menyadari, dia tidak akan mungkin bertemu dengan Yesus gitu. Karena coba Bu Sri buka lagi di Yohanes pasal 6 ayat 44 coba. Yohanes pasal 6 ayat 44 di situ firman-Nya mengatakan apa? Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku
Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Ya, dan ia akan kubangkitkan pada zaman akhir begitu. Ya, pada akhir zaman. Jadi artinya kalau seseorang itu diam waktu mendengar firman dari Yesus, ya, bahwa dia adalah orang berdosa, dia aku itu baru bisa bertemu dengan Yesus gitu. Jadi ini titik awal ya. Titik awal begitu ya. Nah, kapan itu menjadi hukum Taurat Musa itu menjadi hukum Taurat yang sebenarnya? Waktu Yesus yang setelah keluar dari air yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia status dia kedudukan dia sebagai anak Allah itu menyampaikan firman Bapa. Begitu. Maka sifat firman Yesus sudah rohania gitu. Nggak bisa lagi kita sebenarnya nggak bisa berkutik begitu. Ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Yesus yang datang ya. Kita sudah tahu di sesi sebelumnya bahwa Yesus datang yang memberikan kasih karunia. Maka ia disebut Yesus Kristus anak Allah gitu ya. Nah, coba kita buka lagi. Sekali lagi di Yohanes pasal 2 Bu Sri, coba. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian kepadanya, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, kalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Ya, jadi pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Ya, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, begitu. Jadi selain Yohanes Pembaptis itu mencari orang benar, Yohanes Pembaptis itu juga mengatakan bahwa Yesus itulah yang akan memberikan kasih anugerah gitu ya. Dialah yang harus mati menanggung dosa manusia. Ya, upah dosa itu maut gitu. Ya, maut itu ada pada roh manusia. Ya, makanya seseorang itu kalau dia tidak menerima darah Yesus, tidak menerima kasih anugerah dari Yesus, dia mengatakan dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah semasa hidupnya, begitu dia meninggalkan tubuhnya, rohnya itu ada maut, upah dosa itu. Maka dia akan nantinya akan dibuang ke lautan api gitu. Rohnya, karena rohnya mati begitu. Ya, maka Yesus itu sanggup menanggung upah dosa maut itu pada tubuhnya karena tubuh Yesus adalah firman yang menjadi tubuh manusia. Itu Yohanes pasal 1 sudah mencatat itu. Ya, tubuh Yesus tubuh firman dari roh begitu. Sedangkan dosa manusia ada dari roh juga, ada pada roh manusia gitu. Maka upah dosa roh manusia itu yang pada roh manusia itu bisa dipikulkan pada tubuh Yesus begitu. Ya, untuk itulah dia dibaptis oleh yang pembaptis untuk menyatakan dia anak Allah yang barusan tadi ya dibaca. Sedangkan Yesus sendiri ya waktu keluar dari air kan dia menyatakan dia ada anak Allah. Nah, sedangkan Yesus sendiri harus mengalami kematian di kayu salib atau dengan kata lain baptisan. Artinya kematiannya di kayu salib itu baptisan ya. Itu adalah nubuatan dari Yesus bahwa dia akan mati gitu di kayu salib ya. Coba kita buka di mungkin di Markus ya, pasal 10 ayat 38. Coba kita buka. Udah ketemu ya Bu Sri ya? Boleh dibaca pelan-pelan aja. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Lalu coba buka lagi di Lukas 12 ayat 50. Lukas 12 Ah, ayat 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ya, aku harus menerima baptisan ya. Nah, apa yang dimaksud baptisan di sini ya? Coba kita buka lagi di Lukas juga boleh. Nah, di Lukas. Matius pasal 17 ayat 22. Coba Busi baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, bisa diulangi sekali lagi, Bu Sri, coba. Ya. Pada waktu Yesus dan murid-murid bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka cukup. Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Iya, cukup ya. Ini ya. Sebenarnya banyak ayat juga, tapi saya rasa cukup ayat ini. Jadi pada waktu Yesus dan murid-murid bersama-sama di Galilea berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya. Di sini Tuhan Yesus sudah menubuatkan mengenai kematiannya, begitu ya. Jadi maka tadi di Lukas ya, kitab Lukas tadi sudah mengatakan, Yesus mengatakan betapa susahnya hatiku akan baptisan yang kuterima, itu Lukas 12 ayat 50, yaitu mengenai kematiannya gitu ya. Jadi artinya Yesus datang memang untuk mengalami kematian di kayu salib, begitu ya, menanggung upah dosa kita. Jadi hukum Taurat kan menuntut, ya, menuntut gitu, supaya kita bisa melayani Allah. Tetapi kita tidak bisa melayani Allah. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan hukum Taurat sebenarnya kan, jadi dengan kata lain kita ini orang berdosa. Bagaimana kita bisa melayani Allah, sedangkan Allah itu roh, sedangkan roh kita mati, begitu, ya. Maka roh yang mati kan harusnya upahnya dibuang ke lautan api, atau dengan kata upah dosa itu maut, begitu ya, begitu. Maka Yesuslah yang menanggung upah dosa maut itu pada tubuhnya dengan kematiannya di kayu salib, ya. Lalu dia juga mencurahkan darah untuk menghidupkan roh jiwa kita, gitu. Jadi dengan kata lain, Yesus yang diurapi itu, ya, sudah dinubuatkan bahwa dialah yang harus mati di kayu salib itu, ya, untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat atas kita, saudara, ya. Mungkin kita bisa lebih jelas, kita buka aja di Roma. Coba Roma pasal 8. Coba ya, saya buka dulu ya. Roma pasal 8 ayat 3 dan 4, coba. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat tidak genapi di dalam kita, dan yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, betul ya saudara ya. Atau saya coba baca sekali lagi ya. Roma pasal 8 ayat 1-4 ini ya. Ya, dari ayat 1 coba. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh.
begitu. Ya, jadi dengan kematian Yesus di kayu salib itu, ya, dialah yang memberikan kita kasih anugerahnya, baktinya gitu. Ya, maka setelah Yesus bangkit, ya, pada hari ketiga dia bangkit karena dia nggak ada dosa kan, dia dibangkitkan oleh Allah, maka dia dibangkitkan gitu. Ya, kalau hukum Taurat itu sebenarnya sifatnya mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, begitu. Dan kata lain, Yesus yang nggak ada dosa, dia sanggup menebus kita dengan kematiannya, karena dia disalibkan dalam kondisi yang tidak ada dosa. Ya, mungkin di sesi sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana Yesus yang dibawa oleh para ahli Taurat, orang Farisi ya, dibawa ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus menemukan dia tidak ada salah. Tuhan Yesus nggak ada salah gitu. Tapi tetap dari orang Israel itu mengatakan salibkan dia begitu. Kenapa harus dibawa ke Pontius Pilatus? Karena kalau Yesus mati di dalam lingkungan bangsa Israel, ya, maka itu tidak menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya kan? Hanya menjadi keselamatan bagi bangsa Israel gitu. Ya, tetapi karena Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, di mana Pontius Pilatus adalah waktu itu mewakili kerajaan Romawi yang menguasai dunia sebenarnya, ya, maka dengan pemerintah dunia itu mengatakan Yesus bersalah, ya, walaupun dia sebenarnya nggak ada salah kan, dia disalibkan gitu ya, Tuhan Yesus disalibkan, maka dengan kebangkitannya kita tahu bahwa dia ada yang nggak ada dosa gitu, karena Allah membaikkan dia, begitu ya, bukti begitu. Maka hukum Taurat mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, karena Yesus yang nggak ada dosa itu mati, maka dia bisa membeli kita secara lunas gitu, ya, dengan kematiannya di kayu salib. Jadi dengan kata upah dosa maut itu ya sudah dibayar oleh Yesus dengan kematian di kayu salib begitu. Dan yang menetapkan Yesus bersalah itu dari pemerintah dunia yang notabene itu seluruh umat manusia sebenarnya begitu, karena dia disalibkan ya begitu. Nah, jadi dengan demikian seluruh umat manusia sudah ditanggung gitu upah dosanya, ya sudah diberikan darahnya gitu. Tapi pertanyaannya kan ada yang menanyakan, kalau seluruh umat dan umat manusia di seluruh dunia sudah diselamatkan, sudah ditebus ya upah dosanya, tapi kenapa ada orang masuk ke lautan api juga ya? Tetap ada neraka, tetap ada penghuninya. Ada penghuninya manusia juga ya, Alkitab berbaca demikian. Kenapa saudara? Karena manusia sendiri memilih atas pribadinya untuk menolak kasih anugerah yang sudah Allah kerjakan. Ya, itu kan seperti yang beberapa waktu lalu kita pernah bilang bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas ya. Karena diberikan kehendak bebas, dia boleh terima, boleh juga dia menolak. Betul. Tapi karena dia berhadapan dengan Allah, dengan hukumnya Allah, maka dia akan menerima resikonya. Betul. Ya. Tapi kehendak Allah apa, Bu Sri? Kita masuk ke sorga ya. Apa buktinya kehendak Allah supaya Allah rindu kita bisa masuk ke sorga? Anaknya dia berikan. Memang anaknya dia berikan. Tapi kerinduannya adalah Injil itu diberitakan. Makanya ya. Ya, betul ya. Memberitakan Injil diberikan kepada manusia. Ya, gitu. Jadi Injil itu diberitakan, itulah kehendak Allah gitu ya. Tapi Allah tidak pernah melampaui keinginan manusia. Tetapi Allah itu informatif lah ceritanya. Informatif itu bahasa saya sendiri maksudnya gini, Allah memberikan firman-Nya dengan jelas supaya kita paham, ya, supaya kita mentaati bukan dengan membabi buta, tapi kita mendapat kenyataan, oh ternyata Tuhan Yesus itu anak Allah dan Dia Kristus yang mati di kayu salib menanggung upah dosa saya, begitu, ya. Jadi dengan pemahaman itu, ya, kita apabila kita percaya Dialah Kristus, Dialah anak Allah, maka kita menerima keselamatan, ya. Nah, sebenarnya waktu Yesus itu sudah bangkit sebelum naik ke sorga, ya coba kita buka Aman Agung ya. Coba Matius pasal 28, di situ firman-Nya mengatakan apa? Coba. Matius pasal 28 ayat 19-20 ya. Coba Bu Sri. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka.
Matius pasal 28 ayat 18 saja sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lanjut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi kepada waktu Tuhan Yesus setelah bangkit dan sebelum naik ke sorga, maka perintahnya itu adalah supaya menjadikan semua bangsa murid. Ya, murid itu memang arti kata pengikut juga, tapi mungkin bisa lebih tepatnya menjadi yang anak-anak Allah, lebih tepatnya gitu. Yang murid itu kan belajar, mengenal gitu ya. Jadi sebelum kita bisa mengenal Allah lebih lagi, Allah ingin supaya kita itu dilahirkan secara roh gitu ya. Artinya menjadi anak-anak Allah begitu. Maka perintahnya yang pertama itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid ya, karena Allah tidak melihat kita dari luarnya ya. Saudara-saudara ya, Allah hanya melihat kita keberadaan roh yang apakah mati atau yang sudah hidup menerima darah Yesus ya. Maka ketatan kita yang pertama itu ada mentaati perintah Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus gitu. Ya, karena nama Bapa juga nama Yesus ya. Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12, karena Yesus datang dalam nama Bapanya gitu ya. Maka nama Bapa Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12. Lalu nama yang akan dipanggil oleh umat manusia, nama keselamatan yang arti nama keselamatan yaitu Yesus di Matius 1 ayat 21 ya, dan baptis sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus datang dalam namaku, kata Tuhan Yesus ya. Maka mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dengan kata lain, mereka yang sudah menerima keadilannya Allah, yang mengakui kasih karunia Allah, maka mereka juga mendapat dorongan dari Allah, maka mereka dibaptis ke dalam Yesus begitu. Ya. Jadi arti kata baptis itu diselamkan sebenarnya. Ya, dibedakan kalau rantis itu dipercik, kalau baptis itu diselamkan. Ya, kalau perintah Tuhan Yesus jelas-jelas ya dari kata baptiso artinya diselamkan. Ya, itu memiliki makna artinya dimasukkan ke dalam Yesus gitu. Ya, karena Yesuslah yang memberikan kita kasih karunia ya. Coba buka di Yohanes pasal 1 ayat 17, Putri. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran truth dari Yesus gitu ya. Kasih karunia itu artinya hadiah yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, dan truth atau kebenaran itu adalah Yesuslah yang menggenapi seluruh kehendak Allah gitu. Jadi dari dia keluar dari air waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kekasih, artinya dialah patokannya, kebenarannya Allah sendiri, dan waktu Allah menyatakan pekerjaannya dan telah digenapi oleh Yesus di kayu salib, itulah truth, hidup begitu, kebenaran yang sejati, saudara. Ya, jadi kita yang percaya Yesus Kristus anak Allah, kita ada yang menerima kasih anugerah, kasih karunia, dan kebenaran. Tapi kita tidak bisa sembarang klaim bahwa, oh aku percaya Yesus, aku sudah menerima kasih karunia. Buktinya apa? Buktinya kita adalah yang masuk ke dalam Yesus, karena Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Dengan kata lain, saudara harus dibaptis, itu artinya saudara menerima kasih karunia itu. Dengan kata lain, aku ada bukti bahwa aku telah menerima keselamatan dari dosa itu dengan apa? Baptisan sebenarnya. Gitu ya. Maka bagaimana kita dikatakan yang menerima kasih karunia dan kebenaran waktu kita masuk ke dalam Yesus begitu. Coba buka lagi Bu Sri di Kolose, coba. Kolose 1 ayat 14. Bu Sri coba. Kolose pasal 1 ayat 14.
Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, di dalam Dia, Ya, betul ya? di dalam Dia. Di dalam Dia gitu. Jadi bukti kita menerima kasih karunia dan kebenaran, kita masuk ke dalam Dia, ya, masuk ke dalam Dia. Bagaimana kita masuk ke dalam Dia? Lewat baptisan. Coba buka lagi di Galatia pasal 3 ayat 27. Nah, Galatia. pasal 3 ayat 27. Ya. Coba. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Betul ya. Jadi kita orang Kristen tidak bisa sembarang mengklaim, oh puji Tuhan, aku telah menerima kasih anugerah, aku telah menerima hidup dari Allah. Apa buktinya? Ya kan? Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Ada yang mati gitu. Maka iman itu apa? Yang mentaati iman gitu. Ya. Jadi apa bukti kita punya iman, atau dengan kata apa bukti kita menerima kasih anugerah ya, atau hidup dari Allah, yaitu kita masuk ke dalam Yesus lewat baptisan. Itulah kebenaran, saudara. Maka baptisan itu perintah dari Allah sebenarnya begitu. Ya kita nggak bisa istilahnya memotong-motong. Bahkan ada orang juga yang mengatakan ya, misalnya saudara ya, di Markus pasal 16 ayat 16, coba mesti buka. Ya, karena banyak mereka ingin ya memakai pikiran sendiri ya, memotong-motong, padahal sebenarnya kita harus dengar apa kata Allah secara utuh ya. Nggak bisa pakai teori sendiri. Jadi betul. Jadi dia mau pakai pikiran sendiri gitu. Kita misalnya Allah hanya mengatakan, oh ini tomat gitu. Udah, kalau memang tomat ya tomat. Tapi orang-orang yang pakai pikiran sendiri, tomat itu merah, merah itu warna, begitu ya. Jadi yang macam-macam begitu. Kita ngomong tomat, tapi orang-orang gitu, tomat itu merah, merah itu warna, warna itu pelangi, pelangi itu begitu. Jadi dipotong-potong begitu. Ya misalnya, ada yang mengatakan baptisan itu dikuburkan bersama Yesus. Lalu mereka mengambil ilustrasi, oh dikuburkan, beda loh. Kuburan di sini, di Indonesia sama kuburan di Palestina. Kalau di Palestina dikuburkannya itu di goa, kalau kita ditanam begitu. Jadi pengertiannya salah. Nah itulah yang dimaksud saya, Allah hanya mengatakan misalnya ini buah tomat gitu. Tapi orang ingin menambahkan apa? Tomat warnanya merah, merah itu begini, begitu. Jadi merah itu apa, begitu. Jadi sepertinya udah nggak nyambung gitu. Pada maknanya dari baptisan adalah masuk ke dalam Yesus. Apa bukti kita menerima kasih karunia dan kebenaran? Masuk ke dalam Yesus, mengenakan Yesus. Itulah baptisan, saudara. Ya, kalau nggak bisa, saudara, karena perkataan Yesus itu adalah sifatnya rohania. Sebagai contoh ya, misalnya ya, kita cerita ya sedikit di Perjanjian Lama, gitu ya. Di Perjanjian Lama, coba Bu Sri buka di Keluaran pasal 8 ayat 25 sampai 27. Keluaran pasal 8 ayat 25 sampai 27. Ya, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Ya, lanjut sampai 27. Itu 27. Oh, 25 sampai 27. Boleh diulang aja, diulang aja. 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Ya, ini ada cerita di Keluaran itu mengenai bangsa Israel yang mana Musa diperintahkan oleh Allah
untuk membawa bangsa Israel ini keluar gitu dari Mesir ya. Mereka dibawa ke padang gurun ya. Mungkin saudara sudah baca, nanti saudara bisa baca lah di Keluaran 5-8 ya, dan seterusnya gitu. Jadi di situ ada cerita bahwa Allah tidak pernah mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah, ya, mempersembahkan korban dan merayakan hari raya di Mesir. Ya, melainkan harus di padang gurun. Nah, untuk mereka keluar itu, tulah yang terakhir kan mereka harus potong darah korban. Ya, terus mereka harus makan sayur pahit, itu pertobatan ya, sebelum mereka keluar besoknya itu keluar dari Mesir. Jadi di tulah ke-10 itu darah domba itu dicurahkan, ditaruh di ambang luar. Jadi mereka yang menaruh darah binatang, darah domba itu, malaikat dari Allah itu lewat, kalau ada darah dia akan lewatkan. Tapi yang nggak ada darah itu anak sulungnya, semua yang sulung dibinasakan oleh Allah begitu. Ya, lalu mereka yang menaruh darah itu malam harinya mereka dengan ikat pinggang, artinya dengan baju yang siap untuk jalan, mereka makan sayur pahit gitu. Nah, sayur pahit itu sampai mereka bengkak bibir mereka, itu untuk mengingat penderitaan yang mereka alami selama 400 tahun lebih di tanah Mesir itu gitu. Ya, itu adalah bayangan dari kenyataan sebenarnya bahwa kita harus bertobat, bahwa roh jiwa kita akan dibawa ke lautan api kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh begitu ya. Nah, habis itu mereka makan daging yang dikorbankan itu secara utuh, artinya menerima firman secara utuh gitu. Lalu besoknya mereka baru diperintahkan oleh Allah menyeberangi Laut Teberau ya, Laut Merah itu untuk ke padang gurun ya. Laut Merah itulah arti dari baptisan, di mana mereka keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Barulah di padang gurun itu mereka bisa beribadah kepada Allah, mempersembahkan korban, merayakan hari raya. Ya, di sini saudara nanti bisa lihat saja Keluaran 7 ayat 16 itu hal ibadah, Keluaran 5 ayat 1 merayakan hari raya, Keluaran 5 ayat 3 mempersembahkan korban. Itu di padang gurun. Begitu. Jadi dengan kata kita orang Kristen, kita hari Tuhan kita beribadah, kita membawa persembahan, kita membawa persembahan, terus kita melayani, ya. Tapi itu harus yang sudah mengalami baptisan itu, baru bisa melayani Allah gitu, ya. Kalau tidak bisa, saudara. Walaupun kita mengaku kita orang Kristen, tetapi kalau kita tidak ngerti arti makna baptisan dan kita tidak dibaptis juga, kita memakai pikiran kita sendiri, sebenarnya di mata Allah kita belum melayani Dia. Gitu, ya. Coba pusing buka di Matius pasal 22 ayat 10 sampai 13 begitu. Matius 22 ya. 22 ya. Ayat 10 sampai 13. 10 ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tetapi ketika raja itu masuk dan bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Jadi di sini ada cerita ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak orang dipanggil, tapi ada yang tidak memakai pakaian pesta. Ya. Maka raja mengatakan, usirlah dia, gitu. Bawa dia ke tempat gelap, kertak gigi, gitu. Ya. Dengan kata lain, saudara, secara rohania, karena ingat Yesus itu mengatakan perkara yang rohania, ya. Walaupun kita secara tubuh ibadah, ya, tapi kita mengabaikan firman ketatan yang pertama masuk ke dalam Yesus lewat baptisan, kita nggak dibaptis, ya, tidak ngerti baptisan juga, gitu ya. Entah kita dipercik, entah kita ditabur pasir lah ya. Karena arti baptiso itu diselamkan, itu dimasukkan ke dalam air, begitu ya. Nah, arti yang rohanianya dan masuk ke dalam Yesus, itu sebenarnya walaupun kita ibadah, membawa persembahan, ya, itu nggak ada hubungan sama Allah secara roh. Tidak ada kaitannya. Begitu saudara. Maka baptis itu penting gitu. Karena sifatnya rohania gitu. Ya, sebab kalau orang itu tidak mentaati
ketatan pertama, ya orang itu sebenarnya nggak bisa masuk kerajaan sorga. Jadi gagal lah ya. Bukan gagal, nggak bisa masuk ke kerajaan sorga. Kan dia kepingin masuk kan. Tapi nggak bisa karena pakai pikiran sendiri kan. Iya. Ya, coba kita buka di Yohanes pasal 3. Coba. Yohanes pasal 3. Coba ini ayat berapa? Yang ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pelan-pelan aja Bu Sri. Kata Nikodemus kepadanya, Ah. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Betul ya, saudara ya. Coba sekali lagi deh, pelan-pelan saya bacakan lagi gitu ya. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6 di situ dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air ya, baptisan itu, dan roh ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging ada daging, yang dari roh ada roh. Ya, jadi dengan kata lain, kalau seseorang itu dia tidak dibaptis, sebenarnya dia nggak bisa masuk kerajaan sorga. Itu secara rohani. Ingat, tubuh ini yang sementara yang bayangan, tapi roh itu yang kekal, yang pasti, saudara. Jadi di hadapan Allah yang roh itu, Allah melihat seseorang ini sudah masuk ke dalam Yesus nggak? Dan katanya, apakah dia sudah mengenakan kasih karunia yang Allah berikan, yang sebenarnya tidak bisa kita kerjakan? Ingat loh saudara, kita mati, kita sandaran kita apa? Bukan uang kita. Bukan kehebatan kita, kepandaian kita, atau apapun gitu ya. Karena jiwa ini hanya nempel pada roh kita. Kalau roh kita mati, saudara, ya, bagaimana kita? Terhilang dari Allah, gitu. Dengan kata kita dibuang ke lautan api. Nah, sekarang aku percaya Yesus Kristus anak Allah, kita harus mentaati perintah pertama itu baptisan, masuk dalam Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Jadi bukti kita aku terima kasih karunia dari Tuhan Yesus, aku menerima kebenaran, aku menerima hidup. Apa buktinya? Aku masuk ke dalam Yesus. Perintahnya masuk ke dalam Yesus, yaitu baptisan, saudara. Ya, maka seseorang itu tidak bisa sembarang mengklaim, memakai pikiran sendiri. Apa kata Alkitab, bagian kita itu aja. Tadi kayaknya ada yang terlewat di Markus 16:16. Ya, ada orang kan mau motong. Oh, kalau gitu nggak dibaptis, nggak diselamatkan dong. Bukan begitu, saudara. Roh kita mati, maka roh kita itu sebenarnya tidak bisa menanggapi firman. Tetapi karena roh kita sudah dihidupkan dengan darah Yesus, karena kita percaya Yesus itu anak Allah, maka bukti roh kita itu hidup, kita mulai mentaati firman Yesus. Ketatan pertama, baptisan. Makanya kalau ada orang yang istilahnya ya dalam tanda petik mereka pakai pikiran sendiri atau ngeyel lah ya, kalau orang bahasa Jawa itu ngeyel, ngotot melawan begitu ya. Sebenarnya dia itu sebenarnya diragukan juga menerima keselamatan. Karena pada dasarnya kalau orang yang menerima hidup, dia pasti ingin mengasihi Allah dengan mentaati firman-Nya. Coba buka di 1 Petrus pasal 3 ayat 21, coba Busti buka. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini ada bahasa yang dari LAI juga, tapi ini kabar baik untuk Anda. Ya, dia mencoba mengambil dari bahasa yang lebih dekat ke bahasa asli Yunani. Ya, di sini saya coba bacakan di 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Nah, kejadian itu merupakan kiasan dari baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kalian. Ya, di ayat sebelumnya itu Nuh membuat bahtera gitu ya.
baptisan ini bukanlah suatu upacara membersihkan badan dari semua yang kotor-kotor, melainkan merupakan janjimu kepada Allah dari hati nurani yang baik. Baptisan itu menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari kematian. Jadi kalau di Markus pasal 16 ayat 16, mereka yang percaya dan dibaptis diselamatkan, itu sebenarnya secara roh, waktu seorang itu percaya bakti Yesus, dialah Kristus dan anak Allah, secara roh dia minum darah Yesus. Maka rohnya hidup. Bukti dari rohnya hidup, dia mulai mempunyai hati nurani yang baik dengan mentaati firman Allah. Terutama firman Yesus yang disampaikan oleh Yesus dengan ketaatan pertama yaitu baptisan, saudara. Ya, nah jadi mungkin karena waktunya cukup panjang juga, tapi saya pikir ini yang paling esensial gitu, saudara. Ya, yang paling penting, yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, tapi ini yang paling utama karena sifatnya rohania. Di mata Allah yang roh itu, Allah hanya melihat kita punya darah nggak, gitu ya, punya darah nggak, darah Yesus ya, gitu. Kapan kita terima darah Yesus? Waktu kita bertobat dan mengakui Yesus Kristus anak Allah, gitu. Nah, bukti dari kita yang terima hidup, minum darah Yesus, pasti dari hati kita punya hati nurani yang baik, ya ingin mentaati perintah Tuhan Yesus, yaitu masuk ke dalam Yesus yang telah memberikan kasih karunia dan kebenaran, ya lewat baptisan, begitu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apabila seorang dilahirkan oleh air dan roh, dia akan melihat kerajaan sorga dan akan masuk kerajaan sorga, begitu. Di mata Allah pun, ya Allah berkenan karena kita bisa melayani Dia di dalam roh dan kebenaran, karena roh kita hidup dengan darah. Nah, buktinya apa? Ketaatan pertama baptisan. Tapi kalau kita memakai teori kita, oh baptisan itu boleh percik, boleh pakai pasir juga, yang penting iman, begitu. Atau ditambah-tambahkan lagi, oh kuburan ini harusnya kalau orang dikubur itu kalau di Palestina dimasukkan gua, begitu ya. Kalau di sini kan ini. Jadi dengan berbagai teori yang akhirnya sebenarnya Allah itu simple. Masuk aja ke dalam Yesus dalam baptisan, karena itu secara rohani gitu. Ya, kita perlu memikirkan bahwa kita tidak bisa melawan Allah sebenarnya, saudara. Nggak bisa melawan Allah dengan teori pikiran kita, dogma kita. Gitu. Maka akhirnya orang itu tidak bisa melihat Allah secara rohani juga. Mata rohani nggak terbuka. Gitu. Ya, dengan kata lain, dibuang juga oleh Allah. Gitu. Tadi saudara udah baca di Matius pasal berapa? Tadi pasal 22. Ya, waktu raja mengatakan, kenapa Anda pakai pakaian pesta? Usir dia ke tempat gelap ketak gigi. Gitu. Tempat gelap ketak gigi, saudara tahu? Kegelapan, nggak bisa melihat terang, saudara. Sedangkan orang yang menerima darah Yesus yang taat dan dibaptis, mata hatinya terang, bisa melihat kemuliaan Yesus dalam dirinya. Ya, tapi kalau orang yang tidak mentaati, biasa dia akan cenderung melenceng sekali, begitu, saudara. Karena dia nggak bisa melihat kerajaan sorga, begitu. Ya, nah jadi saya akhiri ya sesi baptisan ini. Jadi baptisan itu sifatnya rohania, ya. Maka apa yang menjadi perintah Yesus adalah yang sifatnya rohania. Ya, Yesus ingin supaya kita masuk kerajaan sorga. Maka Yesus mengatakan, masuklah ke dalam aku, gitu. Karena aku sudah menanggung tuntutan hukum Taurat kamu dengan kematianku di kayu salib mencurahkan darah. Ya, maka aku datang memberikan kamu kasih anugerah dan kebenaran. Apa yang menjadi kehendak Allah Bapa sudah aku genapi. Masuklah ke dalam aku, gitu. Maka Yesus berfirman seperti itu, gitu. Ya, maka ketaatan kita untuk kita bisa menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Allah, ketaatan pertama adalah masuk ke dalam Yesus lewat baptisan, saudara. Ya, nah saudara kita tinggal ngecek apakah kita benar-benar punya hati nurani yang baik. Itu dari kita. Tapi nanti di sesi berikutnya kita akan berbicara mengenai Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus yang memeteraikan keselamatan itu. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa semua mengklaim aku sudah mendapat jaminan keselamatan, ya. Kalau bukti pengampunan dosa, aku sudah dapat lewat baptisan. Tapi jaminan keselamatanku, ya, yang disaksikan oleh Allah atau yang dimeteraikan Allah, itu hanya dengan kedatangan Roh Kudus, saudara. Ya, maka nanti di sesi berikutnya kita akan bicara mengenai Roh Kudus yang wajib diterima oleh setiap orang percaya. Begitu. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Jadi mungkin penjelasan kita agak buru-buru juga, ya. Tapi semoga penjelasan kita walaupun kayaknya singkat sekali, ya bisa benar-benar membuat saudara
benar-benar memiliki hati nurani yang baik di hadapan Allah dengan mentaati perintahnya itu baptisan. Baptisan itu diselamkan, dimasukkan ke dalam Yesus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka di Kisah Rasul, para murid itu meneruskan amanat agung dengan membaptis setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Ya, saudara silakan baca di Kisah Rasul, itu semua sudah tertulis demikian. Amin, saudara. Ya, saya mengharapkan supaya saudara benar-benar mengerti hati Allah yang mengasihi saudara dan kita semua, supaya kita bisa masuk kerajaan surga lewat Yesus gitu. Ya, maka baptisan sangat penting, saudara. Ya, oke, kita ketemu pada sesi berikutnya ya. Sebelumnya kita berdoa mungkin, Bu Sri, tutup dan doa. Bapak, kami ucap syukur buat kali ini. Biarlah Bapak, apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Pak Astan, boleh menjadi berkat dari setiap yang mendengar, yang mencari hidup, yang merindukan hidup. Bapak, biar Roh Kudus turut bekerja memberikan hikmat, memberikan inspirasi setiap firman perkataan yang dia dengar, hingga memberikan dorongan yang kuat kepada mereka yang merindukan hidup. Bapak, berkatilah. Biarlah Bapak, setiap yang mendengar ini boleh mengalami kuasa daripada firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu saudara pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 한없이